dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan penuh kemuliaan dan penuh keberkahan. Dan alhamdulillah, program rutin yang sudah berlangsung hampir 15 tahun bersama saya. Dan untuk itu saya ingin awali dengan mengucapkan terima kasih dan memberi apresiasi. Pertama kepada Metro TV. Juga saya ingin menyampaikan terima kasih dan memberi apresiasi kepada PT Indofood Sukses Makmur yang dengan setia selama sekitar 15 tahun memfasilitasi, mensponsori acara ini. Dan juga ingin lewat kesempatan ini saya juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Yumnasa, desain busana muslim-muslimah yang saya pakai ini, yang desainernya adalah koordinator komunitas Orbit Lintas Karya, Mbak Eksanti. Nah, untuk tahun ini kita ingin mengangkat sebuah tema besar dan penting, yaitu Islam perubahan untuk kemajuan. Maka pada episode pertama ini kita ingin berbincang-bincang tentang Islam sebagai agama perubahan. Tidak banyak disebut oleh para ulama, penceramah, bahwa ada watak Islam yang sangat penting, yaitu Islam sebagai dinut taghyir, sebagai agama perubahan. Ada ayat yang sangat sering diucapkan, bahkan ada yang mengatakan ayat Soekarno. Karena Presiden Soekarno dulu sering mengutip ayat ini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maka perubahan itu adalah sebuah proses berubah dari tidak baik, buruk, mundur ke arah baik, ke arah kemajuan. Itulah perubahan. Bahkan Islam meletakkan ukuran tertinggi itu pada terbaik. Ada ajaran ayat Al-Quran ahsanu amala. Jadi ukurannya itu adalah sebuah perubahan. Katakanlah dari tidak baik menjadi baik, sudah baik untuk menjadi lebih baik, sudah lebih baik menjadi lebih baik atau terbaik tadi itu. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan begini, Prof. If you want to change the world, you have to make your bed. Jika kamu ingin merubah dunia, maka rubahlah mulai dari kasurmu, seperti itu. Bagaimana itu, Prof? Ya, saya terus terang baru dengar itu. Saya menarik baru tahu. Iya. Kalau menurut hemat saya berarti ketika kita tidur harus tidur dengan nyenyak, dengan nyaman. Sehingga, ini tafsir saya sehingga kita bisa bermimpi.
Karena perubahan yang kita lakukan itu perlu berawal dari mimpi. Ya, yang ingin ya, bercita-cita lebih tinggi lagi. Nih, santriwati pesantren modern internasional di Amalela di dalam himnenya, gantungkan cita-citamu, tidak disebut setinggi langit, tapi setinggi awan. Setinggi awan. Maka saya mohon maaf menafsirkan ungkapan dari bahasa Inggris tadi itu, ya mulailah dari kasur, tidur nyaman, sehingga kita bisa bermimpi enak, tapi juga mimpi untuk sebuah perubahan. Dipersembahkan oleh Bang, boleh izin ya, saya mau kebetulan kayaknya saya lihat video yang sama nih. Perubahan mulai dari kasur. Nah, jadi kalau dia ngomong ya, kita itu harus pandai pertama kali membersihkan kasur, membereskan kasur. Karena di kasur itulah pada saat kita capek di luar, ada masalah di luar, kita bisa tidur dengan nyaman apabila kasur itu bersih. Lalu kalau misalkan kita sendiri hanya membersihkan kasur aja, merapikan kasur aja tidak bisa, gimana mau berubah yang lainnya? Ngomongnya begitu. Nah, sekarang mungkin pertanyaan saya gini, dari mulai kasur aja sudah bisa dilihat karakter orang ya Bang Din. Seberapa pesat, cepat, menengah, lambat perubahan seseorang itu diperlukan, Bang Din? Karena mungkin yang sekarang kan ada yang berubah seperti dia kayak diuber setan gitu ya, Bede. Tiap hari, tiap menit sampai dia mungkin bicara sama istrinya aja nggak pernah. Sepakat dengan tafsir ya, Mbak Cici Tegal tentang kasur sebagai lambang kebersihan. Ya. Artinya harus kita mulai kebersihan dan pembersihan itu dari tempat tidur. Iya. Yang paling sederhana. Bukan Kali sederhana. Ya, paling kecil. Privat. Maka kalau ditafsirkan sebagai sebuah keharusan melakukan kebersihan dan pembersihan, ini sangat-sangat rasional ya. Kita ingin melakukan perubahan, mulailah dengan membersihkan diri. Ayat yang di awal tadi saya sebut, kitalah yang mampu mengubah diri sendiri, mengubah apa-apa yang ada dalam diri sendiri. Ma bi anfusikum. Berarti harus bersih. Bersih, suci, hati. Undang-undang HW yang ke-10. Yuk. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Undang-undang pandu Hizbul Watan. Mulailah kasur. Kalau sudah kasurnya nggak pernah disucikan, termasuk tidak pernah dirapihkan. Kalau bangun tidur berantakan, itu pertanda pikirannya berantakan juga ya. Saya sepakat itu ya. Dan itu juga yang kalau kita lihat dalam sejarah Islam, ada ayat setelah Rasulullah menerima wahyu, ya ayuhal muddathir fathiyabaka fatahhir, dan pakaianmu, ini bukan kasur, pakaian dulu. Atau kita kiaskan pakaian dengan kasur, sucikanlah. Perubahan tidak mungkin bertolak dari niat yang buruk. Perubahan harus berangkat dari niat yang baik, an-niyah at-thayyibah, dan dari kesucian diri, hati, pikiran, perbuatan. Karena perubahan itu juga sesungguhnya adalah sebuah kegiatan, sebuah proses penyucian. Kita merubah masyarakat untuk berubah. Umat Islam yang masih bergumul dengan kesyirikan, takhayyul, bid'ah, dan khurafat istilahnya, belum beriman, bertauhid, sucikanlah iman. Ada tafsir lain nggak nih terhadap ungkapan tadi ini? Atau apa yang ingin dikomentari? Melihat bahwa agama Islam adalah agama perubahan, Prof. Lalu apa peranan agama Islam itu sendiri dalam merubah masyarakat Muslim khususnya? Ya, agama Islam itu yang dibawa oleh Rasulullah SAW, Muhammad SAW,
itu secara faktual, empiris, pada kenyataannya melakukan perubahan. Lihat, dalam waktu kurang dari 1/4 abad, baik ketika berada di Makkah, kemudian berhijrah ke Madinah, seluruh perjuangan Nabi Muhammad SAW itu adalah perubahan. Jadi masyarakat Arab yang disebut jahiliyah dalam bidang keyakinan, akidah, dalam bidang sosial, perempuan tidak dihargai. Dalam bidang ekonomi terjadi eksploitasi yang kaya terhadap yang miskin. Riba berlaku waktu itu. Dalam bidang politik. Yang kuat menindas yang lemah, melakukan kediktatoran, melakukan kezaliman, diubah. Madinah sebelumnya bernama Yathrib. Rasulullah hijrah ke sana. Itu suasana pedesaan. Ya, mirip-mirip mungkin ini lingkungan pesantren modern internasional di Amalela ya. Walaupun di sini wah indah sekali ini. Ada bukit eksotik ini. Real nih ya, bukan lukisan ya. Ini mirip-mirip Gua Hiro nih. Tapi dalam waktu singkat diubah. Lahirlah al-ummah al-islamiyah, umat Islam sebagai khairu ummah, umat yang terbaik, sebagai ummatan wasata, umat tengahan. Maka Madinah ya, Yathrib berubah jadi Madinah, diberi predikat Al-Madinatul Munawwarah. Tercerahkan. Siapa yang mau telepon? Iya tadi ada Nini Karlina deh kayaknya Bang. Oh, Mbak Nini Karlina. Iya, itu dia. Assalamualaikum Bede, izin bertanya ya Bede. Mengapa sih Islam itu merupakan agama perubahan Bede? Wah, ini pertanyaan pendek, singkat, tapi panjang. Padat. Tapi Mbak Nini Karlina yang dikenal oleh masyarakat sebagai penyanyi apa? Dangdut? Iya. Pop? Dangdut pop. Jadi rock juga ya. Dangdut modern. Ya, sekarang sudah melakukan perubahan pada dirinya. Menjadi kori. Alih profesi. Menjadi Korea. Dan saya tahu karena menjadi anggota pengajian Orbit di kediaman kami. Itu belajar nagom, qiraat sab'ah, dan lain sebagainya. Nah, terhadap pertanyaan tadi itu, mengapa? Ya, karena kehidupan manusia, masyarakat, sebelum Islam datang, itu dalam keadaan yang disebut jahiliyah, kebodohan, ya, kemudian kemunduran, kemusyrikan, ya, kemudian sebagaimana yang saya katakan tadi itu dalam bidang sosial, ekonomi, politik. Padahal sudah diutus rasul-rasul sebelumnya. Namun begitu rasul yang diutus sejak Nabi Adam hingga sebelum Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa alaihi salam, banyak yang balik, banyak yang kemudian menyimpang, bahkan ya, menyelewengkan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah keperluan ya, latar belakang diutus lagi Rasulullah dengan agama Islam, agama perubahan, dan bisa dipertanggungjawabkan ajaran-ajaran Islam dalam Al-Quran dan Sunnah itu sangat kuat sekali mendorong perubahan. Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Excuse me, Professor. I have a question in English. My question is, how Islam as a religion of change can provide solution, guidance, and directions for every problems that experienced by people in everyday life? Thank you. Okay, very good questions from my beloved son, Jeffrey Maulana. Yeah, do you understand? I don't think I can understand. Susah beda bahasa Indonesia aja. Tapi salah tafsir. Ya, bagaimana Islam ya, melakukan perubahan bisa dalam kehidupan manusia? Tentu pertama itu membawa ajaran-ajaran tentang perubahan atau ajaran-ajaran untuk perubahan.
baik yang terdapat dalam Al-Quran atau dalam Al-Hadis atau dari sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW itu sendiri yang bisa kita pahami penuh dengan perubahan dan penuh dengan aktivitas-aktivitas untuk merubah masyarakat. Ini yang pertama. Dan yang kedua, ya tentu ya pembawa agama ini Muhammad SAW mempelopori perubahan. Maka Nabi Muhammad SAW itu tokoh perubahan. Itu yang kalau tidak salah oleh Michael Hart, Ya, seorang penulis Inggris berpengaruh di tentang 100 most influential persons in history. Iya. 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah, meletakkan Nabi Muhammad SAW di urutan pertama. Masya Allah. Karena sejarah kehidupan beliau penuh dengan perubahan. Dan yang menarik sekali, tidak perlu lama-lama. Ya, 22 tahun. Ya. 22 tahun, kurang dari seperempat abad sudah melakukan perubahan gitu. Nah, bagaimana ke depan setelah Rasulullah SAW wafat, kita umat Islam jangan berhenti melakukan perubahan. Ya. Ada hadis, innallaha yursilu ila hadhil ummah ala kulli ra'si mi'ati sanatin may yujaddidu lahu dinah. Allah akan mengirim pada umat ini pada setiap 100 tahun, satu abad, mereka yang melakukan perubahan dalam pemahaman agama mereka. Bukan mengubah agama, pemahamannya. Maka perubahan dimulai selain harus ada kesucian hati, pikiran, perbuatan, tapi dimulai dengan pikiran besar yang tadi saya tafsirkan mimpi, yang kemudian dinyelmakan. Dan ini akan membawa ya seseorang melakukan prakarsa-prakarsa, inisiatif-inisiatif. Karena perubahan dimulai dari pikiran, dari mimpi, cita-cita, kemudian dilaksanakan. Itu yang namanya inisiatif. To initiate change. Untuk melakukan perubahan, melakukan prakarsa. Prakarsa sebelum karsa. Sebelum keinginan. Karsa itu kan keinginan. Jadi harus ada apa sebelum keinginan itu? Niat yang kuat untuk melakukan perubahan. Dan tentu pada ujungnya nanti itu perubahan dari diri sendiri. Ketika orang per orang dari anggota dari pemeluk agama ini, umat Islam, melakukan perubahan pada dirinya secara individual, lahirlah kelompok, ya, masyarakat, dan umat. Itulah yang kemudian menjadikan umat Islam dijanjikan oleh Al-Quran sebagai khairu ummah, sebagai umat yang terbaik. Jadi Islam adalah agama perubahan, dan ini yang saya kira ya perlu kita harus utamakan. Jadi apa yang sudah kita miliki kita bangkitkan kembali, rekonstruksi, membangun kembali dari yang rusak, revitalisasi, perbaiki. Ya, kekuatan yang kita miliki kita temukan kembali, dan macam-macam isasi lain itu berhubungan dengan perubahan yang perlu kita lakukan. Jadi pertanyaan Ananda tadi, ya, anak-anakku juga harus berubah, dididik, ya, ayahanda ikut terlibat sebagai pengasuh, menjadi ya kader-kader umat, kader-kader bangsa yang akan datang, khususnya yang menguasai ilmu pengetahuan, tapi juga menguasai agamanya, berbahasa Arab, berbahasa Inggris. Jangan pernah berhenti untuk melakukan perubahan dalam hidup anak-anakku di masa yang akan datang. Metro TV.
Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.